Assalamualaikum, halo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian Agung Prayoga dari program studi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 3 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayuni Sriwahyuni. Baik, kami berdua di sini akan mewawancarai lembaga UPZ Winsa dengan tujuan Untuk memenuhi tugas kelas perilaku organisasi, mari kita Let's go. UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebuah lembaga yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat sekitar melalui optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Berdiri sejalan dengan nilai-nilai Islam dan semangat kebersamaan dalam membantu sesama, UPZ telah tumbuh sebagai lembaga yang kredibel dan diakui di lingkungan kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yuk, intip kebersamaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 3. Kami ditugaskan dari dosen pengampu untuk mewawancarai lembaga zakat, yaitu di UPZ Winsa. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, mengapa nilai-nilai pribadi karyawan penting dalam perilaku organisasi, terutama dalam konteks pengelolaan zakat di lembaga UPZ? Jadi kenapa nilai-nilai perilaku organisasi itu penting? Yang pertama, perilaku itu mempengaruhi, karena kalau kita berperilaku itu kan dampaknya berefek ke orang lain. Kita memperlakukan orang lain. Kalau diambil sendiri, yang harus diperhatikan itu bagaimana cara dia membawa bahwa dia itu amil. Jadi amanahnya, jujurnya, tanggung jawabnya, dan itu kan salah satu jadi perilaku organisasi yang harus dimiliki oleh seorang amil. Kenapa itu berpengaruh penting? Karena kita amil itu, kita itu kayak wajahnya dari lembaga. Lah orang lihat percaya nggak percaya sama sebuah lembaga, salah satu indikatornya adalah dari amilnya. Apakah amilnya itu bisa dipercaya, apakah tanggung jawab, atau berperilaku yang sopan atau tidak sopan. Itu kan salah satu kenapa perilaku itu penting, karena itu akan berdampak pada orang lain melihat ke organisasi. Kenapa setiap individu di organisasi itu diwajibkan memiliki nilai-nilai perilaku organisasi yang telah disepakati di setiap organisasi. Kalau di lembaga amil zakat kan ya salah satunya itu amanah, sidik gitu kan, terus sopan, ya mungkin berperilaku atau berkepribadiannya dalam artian kalau cewek berkerudung dan lain sebagainya. Karena ini kan bentuknya adalah kayak islami gitu kan, kayak kerohaninya gitu, kayak gitu. Makanya kenapa penting? Ya karena penting sebab itu menginterpretasikan seorang amil, zakatnya diimplementasikan melalui kita seorang amil. Jadi dipercaya atau nggak dipercaya ya jadi dari perilakunya. Baik. Terus perkembangan dari amil juga itu tergantung juga perilaku dari organisasinya. Apakah perilaku itu mendukung untuk sebuah lembaga organisasi termasuk amil itu berkembang atau enggak? Karena kenapa? Kalau dari perilaku, misalnya perilakunya amil. Kalau sekarang misalnya amilnya itu cuma monoton, dalam artian dia tidak mewajibkan dirinya atau dalam organisasi tersebut tidak ada kewajiban untuk meningkatkan skillnya dalam artian begitu, atau mempelajari hal-hal baru, itu kan juga berpengaruh terhadap pengembangan di lembaga tersebut. Jadi kenapa perilaku itu juga penting, karena hal-hal seperti itu ternyata berpengaruh terhadap perkembangan, terus peningkatan, kayak kalau ambil kan butuh meningkatkan kejujuran dan lain sebagainya, kepercayaan dan lain sebagainya kayak gitu. Bismillah. Baik Bu, kami izin bertanya kembali terkait perilaku organisasi. Yang kami tanyakan adalah apa yang dapat dilakukan lembaga zakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kejujuran itu tercermin dalam keputusan dan tindakan organisasional mereka. Jadi kalau di UPZ itu untuk memastikan bahwasanya keputusan yang dilakukan itu benar atau salah, biasanya kita melakukan evaluasi.
Evaluasinya ini kaitannya dengan evaluasi tentang misalnya tentang kinerja saya. Dalam artian kinerja saya apakah dalam kurun waktu 1 bulan pekerjaan yang seharusnya dilakukan sebulan itu sudah selesai apa belum. Biasanya dalam bentuk laporan bulanan. Terus kemudian juga kalau kaitannya dengan pendistribusian juga kita ada LPJ. Biasanya kita lihatnya dari LPJ itu atau evaluasi kegiatannya. Misalnya kalau bantuan UKT biasanya ada evaluasi tentang apakah kalau cara seperti ini bisa atau efisien ketika dilaksanakan atau prosesnya itu benar gitu. Apakah sesuai sama keadaan, situasi, kondisi dalam waktu tersebut. Biasanya kita ada evaluasi seperti kalau misalnya dari formnya, apakah formnya ini kalau maksudnya sekarang kan media kan jauh lebih berkembang ya. Apakah ditambah media dan lain sebagainya atau gimana, itu biasanya kita melakukan evaluasi untuk memastikan bahwasanya keputusan itu benar atau enggak. Kalau misalnya keputusan itu biasanya udah baik, biasanya kita gunakan lagi dengan catatan, mungkin ada catatan-catatan untuk diperbaiki. Untuk pendistribusian juga biasanya kita lihat dari pelaporannya, apakah pelaporannya itu baik atau enggak, sesuai apa enggak, kayak gitu. Terus kalau dari penghimpunannya biasanya kita kan karena penghimpunan ini konsepnya itu tercenter, jadi kita nggak begitu bisa memastikan karena tiap bulan bisa aja berubah, kayak misalnya entah selisih 100.000, entah 200.000. Kita memastikan itu dari kita cross check ke bagian keuangan, kenapa kok turun misalnya, kenapa kok naik, apakah ada data yang bertambah atau data yang berkurang. Jadi untuk memastikan itu kita biasanya lakukan evaluasi, ya apa yang terjadi dalam kurun waktu sebulan itu dari kinerja, dari pendistribusian, dari penghimpunan dan lain sebagainya. Kita biasanya adakan evaluasi untuk memastikan bahwasanya rencana yang awal itu sudah sesuai gitu. Atau misalnya tidak sesuai, apa yang salah. Biasanya seperti itu. Biasanya pasti ada evaluasi sih. Entah itu catatan dari Wadek 2, kayak nggak usah ini mbak, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. Nah karena itu ribet dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Kita juga melibatkan orang lain untuk menilai. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun kami.